Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Saskia Givani dari kelas Manajemen Reguler E dengan NIM 34022101060. Di sini saya akan membuat video tutorial untuk memenuhi tugas komputer bisnis pertemuan ke-14 mengenai korelasi, regresi, dan koefisien determinasi. Yang pertama, korelasi adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Yang kedua, regresi. Analisis regresi dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Dan yang ketiga, koefisien determinasi merupakan angka hasil proses analisis regresi yang menunjukkan seberapa besar proporsi dari variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikat. Nah, di sini saya sudah membuat tabel yang pertama, X1 dan Y, kualitas pelayanan dan jumlah pembeli. Di sini kita langsung saja mengisi bagian korelasi. Kita masuk ke data, lalu data analisis, klik correlation. Kita blok sampai nomor 20. Ini dicentang. Lalu oke. Nah, kualitas pelayanan Pramoniaga jumlah pembeli Y yaitu 0,403, yang artinya sama dengan pernyataan ini. Hasil perhitungan diperoleh korelasi antara kualitas pelayanan Pramoniaga dengan jumlah pembeli sebesar 0,43. Selanjutnya saya akan mengisi bagian regresi. Kita ke data analisis. Lalu cari regression. Nah, input bagian Y. Jumlah pembeli Y kita blok. Lalu di bagian X-nya juga. Kualitas pelayanan Pramoniaga kita masukkan. Nah, hasil regresi sudah keluar. Di sini ada pernyataan pengaruh kualitas pelayanan X1 terhadap jumlah pembeli Y dapat diketahui melalui koefisien determinasi, yaitu R 0,43, yang ini, dan 0,1625 yang ini. Kita kasih tanda. Kita kasih warna supaya terlihat jelas. Artinya pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli 16%,25. Maksud saya 16,25%, dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 83,75%. Selanjutnya kita bagian yang kedua, yaitu X2 dan Y. Sama seperti tadi, pertama-tama kita mengisi korelasi, klik data, lalu data analisis, klik correlation. Ini kita hapus dulu. Kita blok, masukkan datanya.
lalu oke. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Jumlah pembeli sebesar 0,787 berdasarkan tabel keeratan menunjukkan terdapat hubungan yang sangat kuat antara jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli. Artinya, bila jumlah pengunjung ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Ini sangat. Oke, selanjutnya kita mengisi ke bagian regresi. Kita ke data analisis, lalu cari regresi. Kita blok bagian jumlah pembeli. Selanjutnya input bagian X-nya juga. Lalu bagian ini juga diganti output trennya. Lalu enter. Nah, di sini sudah keluar hasil dari regresi. Dari pernyataannya yaitu pengaruh jumlah pengunjung X2 terhadap jumlah pembeli Y dapat mengalih hal itu kemana? Duka tentunya yaitu 0,787 dan 0,619. Sama ya, kita tandai. Nah, yang artinya pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli 61,91% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 38,9%. Oke, selanjutnya kita ke bagian X1 dan X2. Sama seperti tadi ya. Kita mengisi bagian korelasi. Masuk ke data. Kita mengisi korelasi, klik correlation, ini kita harus dulu, kita input, klik lalu, nah sudah keluar hasilnya. Nah, ini hasilnya sudah sama. Dari pernyataannya, hasil perhitungan diperoleh korelasi antara kualitas pelayanan dengan jumlah pengunjung sebesar 0,181. Berdasarkan tabel keeratan menunjukkan terdapat hubungan yang sangat lemah antara kualitas pelayanan dengan jumlah pembeli. Artinya, bila kualitas pelayanan ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Selanjutnya kita mengisi bagian regresi. Kita ke data analisis, lalu regression. Hapus dulu. Kita input. Kita input bagian YR. Kita jumlah pengunjung. Lalu input X-nya. Kualitas pelayanan Pramugniaga kita. Lalu di bagian output rank, selanjutnya enter.
Nah, dari pernyataannya yaitu pengaruh kualitas pelayanan X1 terhadap jumlah pengunjung X2 dapat diketahui melalui koefisien determinasi yaitu R2-nya 0,181 sama dengan 0,033. Ini ya, kita tandai. Artinya, pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli 3,27% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 96,73%. Jadi, jika kualitas pelayanan ditingkatkan sebesar 100%, yaitu 50, maka jumlah pengunjung sebesar 42.871. Selanjutnya, di bagian terakhir yaitu berganda. Di sini saya sudah menyiapkan datanya. Langsung saja kita isi bagian korelasi. Sama seperti tadi kita ke data, lalu data analisis, lalu correlation, kita input bagian utama yaitu kita blok, lalu outputnya kita hapus dulu. Ini sudah ada hasilnya keluar. Kita lihat pernyataannya. Hasil perhitungan diperoleh korelasi positif antara kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung secara bersama-sama sebesar 0,689 berdasarkan tabel kearatan menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli. Artinya, bila kualitas pelayanan ditingkatkan dan jumlah pengunjung ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Oke, selanjutnya kita mengisi bagian regresi. Ke data analisis, lalu regression. Kita isi input jumlah pembeli Y, lalu yang ini hapus input dari kualitas pelayanan pembeli jumlah dan jumlah pembeli. Output ringnya juga kita enter. Ini hasil regresi dari pernyataannya yaitu pengaruh kualitas pelayanan X1 dan jumlah pengunjung X2 terhadap jumlah pembeli dapat digunakan rumus determinasi yaitu 0,6892. Ini R square, kita kasih tanda. Diperoleh hasil sebagai berikut 0,47, artinya pengaruh kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung terhadap jumlah pembeli 47,47% dan lebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 52,52%. Ini juga terdapat rumusnya dan pernyataannya juga. Jadi, jika kualitas pelayanan ditingkatkan secara maksimal sebesar 100%, maka akan mendatangkan jumlah pembeli sebesar 8,538. Sekian tutorial dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.